Menyingkap tirai peradilan militer lebih dari sekadar disiplin. Fondasi keadilan berseragam asas dan landasan hukum. Struktur kekuasaan palu hakim militer. Dari ruang sidang ke medan tugas, kekuasaan contoh nyata. Dua dunia hukum menjaga keseimbangan antara disiplin dan keadilan. Section 1. Menyingkap tirai peradilan militer. Lebih dari sekadar disiplin. Pernahkah Anda bertanya, apa yang terjadi jika seorang prajurit melanggar hukum? Apakah mereka diadili di pengadilan yang sama dengan kita, warga sipil? Jawabannya membawa kita ke sebuah dunia hukum yang seringkali tertutup dan jarang tersentuh sorotan publik, peradilan militer. Ini bukan sekadar tentang baris berbaris atau hukuman fisik yang kita lihat di film. Di baliknya, terdapat sebuah sistem kompleks yang dirancang untuk menjaga tulang punggung pertahanan negara. Memahami peradilan militer berarti memahami bagaimana sebuah institusi yang memegang monopoli kekerasan menjaga integritas dan akuntabilitasnya. Sebuah pilar krusial dalam negara demokrasi yang kita tinggali saat ini. Secara sederhana, hukum pidana militer adalah seperangkat aturan khusus yang berlaku eksklusif bagi anggota militer. Jika hukum pidana umum mengatur hubungan antar warga negara dan negara dalam kehidupan sehari-hari, Section 2, Fondasi Keadilan Berseragam, Asas dan landasan hukum. Setiap sistem hukum yang adil berdiri di atas pilar-pilar fundamental yang disebut asas. Begitu pula dengan hukum pidana militer. Asas yang pertama dan paling utama adalah asas legalitas, atau nullum delictum nulla poena sine previa poenali. Artinya, tidak ada perbuatan yang dapat dihukum jika tidak ada aturan hukum yang melarangnya terlebih dahulu. Setiap prajurit harus tahu dengan jelas perbuatan apa saja yang terlarang dan apa konsekuensinya. Ini mencegah kesewenang-wenangan atasan dan memastikan bahwa hukuman diberikan berdasarkan aturan yang tertulis. Selanjutnya, ada asas kepastian hukum yang menjamin bahwa setiap proses peradilan berjalan sesuai prosedur dan putusannya dapat diprediksi. Seorang prajurit yang dituduh melakukan pelanggaran berhak tahu bagaimana proses pembelaan dirinya akan berjalan, siapa yang akan mengadilinya, dan apa saja hak-haknya selama proses tersebut. Selain itu, ada asas proporsionalitas yang menuntut agar hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan beratnya pelanggaran. Menjatuhkan hukuman berat untuk pelanggaran ringan tidak hanya tidak adil, tetapi juga dapat merusak moral dan semangat juang. Landasan pemberlakuan hukum pidana militer ini tertanam kuat dalam konstitusi dan undang-undang negara. Di Indonesia misalnya, dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Dunia militer memiliki karakteristik unik dan berbeda dari kehidupan sipil. Tugas mereka yang penuh risiko, tuntutan kepatuhan mutlak pada perintah dan pentingnya menjaga kesatuan komando, struktur kekuasaan di balik palu hakim militer. Sistem peradilan militer berjenjang untuk menjamin keadilan dan upaya hukum. Tingkat pertama, pengadilan militer. Mayoritas perkara disidangkan di sini. Majelis memeriksa bukti, mendengar saksi, dan menjatuhkan putusan. Jika tidak puas, terdakwa atau auditor dapat banding ke pengadilan militer tinggi. Di puncak ada pengawasan tertinggi dan akses kasasi melalui Mahkamah Agung. Aktor kunci, auditor militer nuntut, penasihat hukum pembela, dan panitera, administrasi persidangan. Wewenang mencakup tindak pidana militer murni dan tindak pidana umum oleh anggota militer. Contoh militer murni, desersi, juga insubordinasi. Contoh umum, pencurian, penganiayaan, hingga pembunuhan. Penyelidikan oleh polisi militer dilimpahkan ke auditor untuk penuntutan. Hakim mempertimbangkan alasan dan dampak. Sanksi bisa kurungan hingga pemecatan. Yurisdiksi atas sipil dibatasi undang-undang. Putusan harus hormati HAM. Ada bandingan kasasi. Jaminan due process of law.